Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Petugas imigrasi wilayah Kemenkumham Sumut razia WNA pencari suaka yang keluar dari penampungan. Positif COVID-19, pendaftaran Bapak Paslon Wali Kota Sibolga diwakilkan. Bupati Simalungun terima penghargaan dari BPS. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara melakukan razia di 18 tempat penampungan sementara bagi pencari suaka. Dari lokasi, petugas menemukan 1 unit sepeda listrik dan masih ada pencari suaka yang keluar dari tempat penampungan. Tim gabungan Kantor Imigrasi Polonia Medan dan Belawan dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan razia di 18 titik tempat penampungan sementara yang ada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas gabungan dibagi 8 tim langsung melakukan razia dan pendataan seluruh kamar terhadap warga negara Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Irak, Palestina, Mesir, Pakistan, Swedia, dan Somalia yang selama ini kehidupannya berada di Indonesia ditangani oleh IOM. Dalam razia dadakan dilakukan petugas yang juga menjaga protokol kesehatan. Selain menemukan 1 unit sepeda listrik, masih banyak warga negara asing merupakan pencari suaka melanggar peraturan keluar dari tempat penampungan pada malam hari. Jika pemerintah lambat dalam menangani kedatangan para imigran gelap yang selalu masuk ke Indonesia melalui jalur laut, maka akan membuat repot petugas instansi lain untuk menjaga para imigran yang mencari suaka diduga bebas beraktivitas di Indonesia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara berunjuk rasa di Medan pada Senin kemarin. Mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat dan Raperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak dan Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara, sebab selama ini masyarakat adat semakin terpinggirkan, terutama terkait masalah tanah. Para pengunjuk rasa dari masyarakat adat ini melakukan orasi di depan kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan. Tuntutan utama mereka adalah mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang masih bergulir selama 7 tahun. Mereka juga mendesak pemerintah Sumatera Utara dan DPRD segera mengesahkan Ranperda Tata Cara Pengakuan, Perlindungan Hak dan Penetapan Masyarakat Adat Sumatera Utara yang tahun ini masuk dalam prolegda di DPRD Sumatera Utara. 2 bibit itu setidaknya bisa menjadi modal bagi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait masalah tanah adat. Mereka melihat ada banyak investasi yang masuk ke daerah ini, justru menyebabkan kerusakan alam, pencemaran lingkungan, serta perampasan tanah adat, sehingga masyarakat adat semakin terpinggirkan. Mereka meminta pemerintah segera menuntaskan kasus-kasus tanah di Sumatera Utara yang kerap disertai kekerasan, intimidasi, teror, dan penggusuran paksa terhadap warga. Pemerintah juga diminta untuk melibatkan masyarakat adat dalam program pembangunan di Sumatera Utara. Selama ini pendapat dari masyarakat adat sering diabaikan, bahkan tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat adat ketika tidak dilibatkan dalam diskusi ya atas perencanaan pemerintah daerah ya, maka akan mempertahankan wilayah-wilayah adat. Saya selalu mengatakan masyarakat adat sudah tekad habis, daripada mati kelaparan lebih baik mati perang. Maka daripada itu kami menghindari jangan terjadinya konflik, haruslah ada kebijakan pemerintah melalui Perda ya, ataupun SK Bupati. Kalau memang pemerintah Republik ini, kalau memang pemerintah daerah ini sayang dengan rakyatnya,
Selain di depan kantor gubernur, massa juga menggelar aksi di DPRD dan kantor Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara. Mereka memprotes perampasan tanah adat yang semakin masif di daerah ini. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Bupati Batubara berikan bantuan terhadap warga yang rumahnya terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan sejumlah sungai di Batubara meluap dan merendam permukiman warga. Bupati Batubara Zahir meninjau langsung ke pemukiman rumah warga yang terendam banjir setinggi 30 cm, di antaranya di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara. Tak tanggung-tanggung, Bupati Batubara langsung masuk ke genangan rumah warga yang terendam banjir sembari memberikan bantuan berupa paket sembako untuk warga. Bupati Batubara Zahir mengatakan, sebanyak 159 rumah warga yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan Kabupaten Batubara terendam banjir akibat curah hujan tinggi, sehingga mengakibatkan sungai meluap dan air masuk ke pemukiman warga. Di Batubara ada 5 desa ya, nggak salah. Simpang Dolo, Kuala Gunung, Empat Negeri, Nanasiam sama Sebuah Keras. Kalau Nanasiam Sebuah Keras itu akibat luapan di Sungai Sesuka, ya, aliran sungai milik Provinsi Sumatera Utara. Kalau yang 3 desa ini luapan dari sungai milik pemerintah Batubara. Nah, ini kita sedang berupaya melihat langkah-langkah apa yang kita harus lakukan terhadap antisipasi banjir sekarang dan antisipasi ke depan agar jangan banjir lagi. Sambil hari ini kita memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena banjir. Di desa hampir lebih kurang 159 kepala keluarga yang terdampak. Pemerintah Batubara sendiri terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang kerap terjadi agar banjir tidak terulang lagi. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Positif COVID-19. Salah satu pasangan bakal calon wali kota Sibolga terpaksa harus diwakilkan oleh parpol pendukungnya ketika melakukan pendaftaran sekaligus penyerahan berkas dukungan parpol B1 KWK ke KPU. Ketidakikutsertaannya bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing mendaftar ke KPU disebabkan pasangan ini dinyatakan positif COVID-19. Berdasarkan hasil tes swab di Rumah Sakit Adam Malik Medan yang mereka jalani sebagai syarat bagi calon kepala daerah yang ingin mendaftar diri ke KPU. Lantaran positif COVID-19 tersebut, keduanya pun terpaksa menjalani isolasi dan pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan parpol diwakilkan oleh kelima partai politik pendukungnya di Pilkada Serentak Kota Sibolga, yakni Partai Perindo, Gerindra, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, dengan didampingi ratusan simpatisan pendukung pasangan Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing. Penyerahan dukungan parpol B1 KWK dan pendaftaran pasangan Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing tersebut berlangsung singkat namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah seorang perwakilan pasangan Jamaluddin dan Pantas menyampaikan, kondisi bakal calon wali kota dan wakil wali kota Sibolga saat ini dalam kondisi sehat namun masih menjalani isolasi mandiri. Sampaikan bahwa hari ini saya Bakti Ahmad Sibarani mewakili pasangan Haji Jamaluddin Pohan dan Pantas Marubalum Bantobing mendaftarkan ke KPU itu dulu, ke KPU Kota Sibolga. Bapak Jamaluddin Pohan dan Pak Pantas tidak hadir, kami yang mewakili
karena beliau hasil pemeriksaan, karena kecintaan beliau kepada masyarakat Kota Sibolga, kepada kita seluruhnya, beliau mematuhi aturan. Walaupun beliau dalam keadaan sehat ini hari, fit, namun beliau berdua hasil pemeriksaan positif COVID-19. Oleh sebab itu mereka lagi isolasi diri. Kami mohon doa supaya cepat mereka sembuh. Pak Jamal dan Pak Pantas saudara kita cepat sembuh. Walaupun kami ulangi, beliau berdua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Sementara itu, sehari sebelumnya KPUD Kota Sibolga telah menerima pendaftaran dan penyerahan berkas dukungan dari pasangan Bahdi Nur Tanjung dan Edi Polo. Keduanya diusung partai politik Golkar dan PDI Perjuangan. Ironisnya, usai mendaftar, KPUD Kota Sibolga baru mengetahui ternyata bakal calon wali kota yang diusung Golkar dan PDIP tersebut, yakni Bahdi Nur Tanjung, ternyata juga positif COVID-19. Bahkan yang bersangkutan sempat melakukan interaksi dengan massa pendukung dan komisioner KPU Kota Sibolga. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, selama 3 hari dibuka pendaftaran, sebanyak 3 Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara telah menyerahkan berkas dan diterima oleh KPU Nias Utara. Sejak tanggal 4 hingga 6 September 2020 dibuka pendaftaran Bapaslon oleh KPU Nias Utara, hanya 3 pasangan yang telah mendaftar, di antaranya Bapaslon Amizaro Waruwu dan Yusman Zega, Honaha Zega dan Emmanuel Jebua, Otorius Harepa dan Marcelinus Ingati Nazara. Satu di antara ketiga pasangan tersebut merupakan pasangan persorangan, sementara yang lainnya adalah pasangan yang diusung oleh partai politik. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Evorianus mengatakan, di hari pertama dibuka pendaftaran tidak ada yang mendaftar. Baru di hari kedua ada 2 pasangan calon yang mendaftar dan juga di hari ketiga diterima 1 pasangan. Ketiga pasangan tersebut telah menyerahkan berkas sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan diterima dengan memberikan status memenuhi syarat atau MS oleh pihak KPU Nias Utara. Dan berkas dari ketiga Bapaslon selanjutnya akan diverifikasi. Sampai hari ini ketika pendaftaran dibuka dari tanggal 4 sampai tanggal 6 sampai jam ini, kita KPU Kabupaten Nias Utara sudah menerima 3 bakal pasangan calon Bupati Wakil Bupati Nias Utara yang mendaftar di KPU dengan status pendaftaran diterima. Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran syarat pencalonan itu wajib ada dan sah, memenuhi syarat, dan ketiga-tiganya kita sudah berdasarkan hasil pemeriksaan itu sudah memenuhi syarat. Lalu kemudian semua persyaratan calon ada dan persoalan keabsahannya nanti akan diteliti pada masa verifikasi berkas, dan itu membuat kita membuat keputusan bahwa menerima pendaftaran tersebut. Dari hari pertama hingga terakhir proses pendaftaran Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara turut dihadiri dan disaksikan oleh Bawaslu Nias Utara. Pendaftaran Bapaslon di kantor KPU Nias Utara diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan cuci tangan sebelum acara pendaftaran dimulai. Hagomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang bocah perempuan umur 8 tahun bernama Marsetia Gea hilang tanpa jejak saat bersama pamannya berinisial SZ di kebun desa Hilisalo, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara. Peristiwa hilangnya seorang bocah perempuan bernama Marsetia Gea terjadi pada 25 Juli 2020 lalu, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Karena pamannya berinisial SZ mengaku telah meninggalkannya di tepi sungai, masyarakat setempat melakukan pencarian di sekitar sungai pada malam itu namun tidak ditemukan. Sebelumnya juga pihak Basarnas Nias telah melakukan upaya pencarian berhari-hari, menyisir sepanjang aliran sungai namun tidak berhasil ditemukan. Kedua orang tua bocah asal desa Fulolosalo, Kecamatan Sitoluori, telah melaporkan peristiwa hilangnya anak mereka tersebut di Polres Nias, namun tidak dapat dikembangkan penyidik karena mayat korban belum ditemukan.
Dengan membawa foto putrinya, kedua orang tua bocah tersebut menangis histeris di halaman Mapolres Nias, menuntut keadilan atas hilangnya putri mereka yang tak kunjung terungkap. Ya mungkin dia merasa ya namanya dia anaknya ya kan, tapi dia kan sudah membuat laporan ya, ibu itu sudah membuat laporan ke Polsek Pemberua, dan kita pun masih dalam melakukan pencarian anaknya sampai sekarang kan belum diketemukan ya, tapi kita selalu masih berusaha untuk mencari keberadaan anak daripada ibu tersebut. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Junisar Rudianto menyatakan pihaknya masih terus melakukan pengembangan penyelidikan. Dugaan kami di sini adalah jangan-jangan anak itu telah dibunuh, ya. Ini dugaan sehingga sampai jasadnya tidak ditemukan sampai sekarang ini. Kami mengharapkan bagaimana proses hukum yang berlaku yang ada di Indonesia ini sehingga keadilan tetap ada dan hukum juga bisa berlaku. Algomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragih menerima penghargaan dari BPS untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian penduduk yang respon. Bupati Simalungun JR Saragih menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei yang lalu. Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun, Marin Sohadi Angkat, kepada Bupati JR Saragih. Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun Marin Sohadi Angkat kepada Bupati JR Saragih di pendopo Rumah Dinas Bupati di Pamatang Raya pada Senin 7 September 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian penduduk respon yang ditentukan oleh BPS Pusat. Dengan penghargaan ini, Bupati Simalungun JR Saragih mengapresiasi kepada seluruh jajarannya atas penghargaan yang diperoleh, sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan sensus penduduk ini, pemerintah akan mempunyai data kependudukan yang kuat dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat dan cepat. Yang pertama, saya memberikan apresiasi khususnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Mulai dari Kepala Dinas, Bapak Ibu Camat, dan Pangulu, di mana BPS telah memberikan penghargaan yang saya terima pada hari yang baik ini. Tentu kita berikan apresiasi atas kerjasama ini, baik BPS juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi saling bergandeng tangan. Untuk itu, dengan diberikannya penghargaan ini, saya juga ingin memberikan yang terbaik, khususnya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah buat BPS ini bisa berlanjut, karena kita sama-sama membutuhkan. Kenapa saya katakan sama-sama membutuhkan? Pemerintah kabupaten juga membutuhkan data yang akurat yang disajikan baik dalam pembahasan APBD, APBN, sehingga tidak tumpang tindih lagi, terutama itu daftar-daftar orang yang kurang mampu. Dan begitu juga jumlah penduduk, ada yang nanti kita ketahui tidak seperti sekarang, di Capil beda, di ini beda. Dengan adanya seperti ini, saya yakin nanti ini sudah apa yang ada di Capil, ada juga di BPS ini. Untuk ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada pimpinan BPS, baik yang ada di Kabupaten Simalungun. Kiranya
penghargaan yang diberikan untuk Pemkab Simalungun ini bisa memacu kami dan teman-teman untuk memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Kepala BPS Simalungun Marin Sohadi Angkat mengatakan, di bulan September tahun ini BPS juga akan melakukan sensus penduduk secara offline atau door-to-door, mendatangi penduduk. Bagi penduduk yang belum mengikuti sensus online, akan diberikan kuesioner, kemudian petugas akan mengambil kembali setelah diisi dengan benar. Dalam pelaksanaannya di situasi pandemi COVID-19, petugas sensus dilengkapi dengan perlindungan alat protokol kesehatan lengkap seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jadi pada bulan 2 sampai dengan bulan 5 kemarin, BPS melaksanakan sensus penduduk secara online. Jadi di situ peran serta masyarakat yang aktif itu sangat diperlukan karena mereka mengisi data sendiri. Nah, kemudian kemarin atas bantuan Pemda Simalungun dan juga atas himbauan Bapak Bupati Simalungun, kita termasuk dalam kategori 10 besar dengan capaian penduduk yang respon. Sekitar 92 penduduk telah melakukan respon terhadap SPA online. Jadi oleh karena itu pada hari ini saya mewakili pimpinan BPS Provinsi dan juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemda, khususnya Bapak Bupati atas kerjasamanya yang luar biasa ini. Kalau untuk sensus penduduk secara door to door Pak, offline-nya kapan dilaksanakan Pak? Selanjutnya Pak, kita sadar bahwasanya tidak semua penduduk bisa melaksanakan sensus penduduk secara online. Sekarang kita mulai bulan 9 ini kita akan melaksanakan sensus penduduk secara offline. Jadi ini akan mendatangi seluruh penduduk. Nah, karena ini kita dalam kondisi pandemi Pak, jadi nanti penduduk yang belum mengikuti sensus online akan kita berikan kuesioner dan mereka kami harapkan untuk mengisi dengan benar. Nanti setelah selesai akan dijemput kembali dokumennya. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak? Kita targetkan Pak di bulan September ini harus selesai semuanya Pak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Kelurahan Panamas, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah merupakan daerah pemasok ikan patin terbesar di daerah setempat. 80% masyarakat di kelurahan ini rata-rata memiliki usaha budidaya kolam ikan jenis patin. Pemerintah setempat pun terus memberikan perhatian terhadap kelompok peternak ikan ini. Masyarakat di Kelurahan Panamas terbilang sukses dalam usaha budidaya ikan patin. Dalam 1 tahun, kelompok budidaya ikan patin di daerah ini bisa melakukan 2 kali panen dan meraup keuntungan puluhan juta rupiah dalam 1 kolam ikan patin. Daerah ini bahkan dikenal sebagai pemasok ikan patin terbesar di seluruh Kapuas. Kegiatan membudidayakan ikan ini sudah berjalan sekitar 7 tahun. Lurah Panamas Yaya Setiabudi mengatakan budidaya perikanan air tawar khususnya ikan patin di wilayah ini sangat berpotensi karena hampir 80% kepala keluarga mempunyai kolam ikan patin. Kebetulan untuk potensi bidang perikanan di Kelurahan Panamas ini mempunyai prioritas kurang lebih 80% kepala keluarga mempunyai kolam dan merupakan salah satu pemasok terbesar untuk wilayah Kabupaten Kapuas. Mengingat Kelurahan Panamas adalah salah satu percontohan masalah budidaya ikan patin. Budidaya ikan patin ini dilakukan secara berkelompok. Salah satu kelompok budidaya kolam ikan patin Panamas, Doni, mengungkapkan setiap tahun kelompoknya selalu mendapat bantuan dari Dinas Perikanan. Tahun ini kelompoknya kembali mendapatkan bantuan benih ikan serta bantuan pakan yang diberikan dalam beberapa tahapan. Ya, alhamdulillah Pak, tahun ini kami dari kelompok ikan Panamas Membangun dapat bantuan dari Dinas Perikanan. Itu benihnya sebanyak 15.000 ekor. Dan pakan itu dari pakan tahap pertama itu ada 9 pikul. Tahap kedua ada 2 ton 6 pikul 75 kilo. Itu perkiraan kalau kebiasaan kami di kolam itu pakan cukup untuk 3 bulan.
Untuk memberikan fasilitas serta meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok peternak ikan, di desa ini telah mempunyai koperasi gabungan khusus peternak ikan, sehingga usaha budidaya ikan patin di daerah ini bisa terus meningkat ke depannya. Dari Kapuas, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.